izin Bapak, saya akan sharing terkait budaya sadar risiko untuk transformasi bisnis yang berkelanjutan. Pertama kali itu terkait manajemen risiko dan budaya risiko. Manajemen risiko adalah proses yang krusial untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon berbagai faktor yang dapat mengancam tujuan atau kelangsungan organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko ini adalah untuk mengurangi kemungkinan dan dampak negatif dari risiko sambil memaksimalkan peluang yang ada. Dalam praktiknya, manajemen risiko mencakup langkah-langkah identifikasi risiko, analisis, penilaian, mitigasi, serta pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh organisasi sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah risiko kredit yang berkaitan dengan ketidakmampuan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya, risiko operasional yang disebabkan oleh ketidakteraturannya dalam proses internal, risiko pasar yang timbul akibat fluktuasi ekonomi, hingga risiko reputasi yang berpengaruh kepada kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Setiap jenis risiko ini memiliki dampak yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang spesifik dalam penanganannya. Selanjutnya kita ke budaya risiko, di mana budaya risiko adalah nilai dan pemahaman Izin, bersama. izin udah. Ya, Pak. Boleh back satu slide? Baik, Pak. Satu lagi dah. Ah, ini. Ini merupakan manajemen mindset, di mana risk management itu not a break, berarti tidak sebagai ngerem ya, Pak. Jadi risk management itu adalah guardrail and early indicator. Baik, terima kasih dah. Ya, Pak. Selanjutnya kita ke budaya risiko, di mana budaya risiko adalah nilai, keyakinan, pengetahuan, sikap, dan pemahaman bersama tentang risiko yang dianut oleh seluruh insan di dalam suatu organisasi. Ini bukan sekedar tentang dokumen atau prosedur formal, melainkan tentang cara kita melakukan sesuatu terkait risiko di sini. Peran budaya risiko dalam transformasi perusahaan sangat penting, terutama saat organisasi telah melakukan perubahan besar seperti digitalisasi, restrukturisasi, ataupun ekspansi pasar. Organisasi yang memiliki budaya risiko yang matang akan lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian, beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan baru, serta mampu berinovasi tanpa mengabaikan mitigasi risiko yang tepat. Budaya risiko yang baik juga berperan dalam menjaga keberlangsungan jangka panjang dan menciptakan kepercayaan dengan stakeholder seperti investor dan pelanggan. Selanjutnya, risk control self-assessment. Salah satu alat yang sangat efektif dalam membangun budaya risiko adalah risk control self-assessment atau RSCA. RSCA merupakan proses yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota tim untuk melakukan evaluasi risiko secara komprehensif. Dalam proses ini, setiap tim akan mengidentifikasi potensi risiko, menganalisis dampaknya, dan mengevaluasi kontrol yang ada. Proses ini tidak hanya berguna sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai katalisator untuk meningkatkan kesadaran akan risiko di seluruh organisasi. Selanjutnya, Risk Maturity Index berbasis kinerja, di mana RMI ini berbasis kinerja baik dari aspek dimensi, yang kedua tuh aspek kinerja. Di mana dalam aspek dimensi itu mencakup budaya dan kapabilitas risiko, organisasi dan tata kelola kinerja, kerangka risiko kepatuhan, dan juga proses kontrol risiko serta model data dan teknologi risiko. Selanjutnya untuk aspek kinerja itu mencakup tingkat kesehatan atau final rating, peringkat peringkat komposit risiko. Penilaian RMI berbasiskan kinerja, yaitu menggabungkan antara penilaian RMI berdasarkan dimensi dengan realisasi kinerja yang terdiri dari tingkat kesehatan peringkat akhir atau final rating dan peringkat komposit risiko. Tujuan penilaian RMI berbasis kinerja adalah meyakinkan bahwa tingkat kematangan risiko sinkron dengan hasil kinerja. Selanjutnya, dalam sebuah studi kasus Lego, kita dapat melihat bagaimana manajemen risiko yang sistematis dapat membawa perubahan besar bagi seluruh
bagi sebuah perusahaan. Di awal tahun 2000-an, Lego menghadapi krisis besar akibat diversifikasi berlebihan yang tidak terkendali. Perusahaan ini hampir bangkrut akibat keputusan yang salah dalam mengembangkan produk dan ekspansi yang tidak fokus. Namun, setelah adanya perubahan kepemimpinan dan penerapan manajemen risiko yang ketat, Lego berhasil kembali fokus pada produk inti mereka dan berhasil mengurangi kompleksitas operasional. Lego kemudian meluncurkan inovasi baru dengan dengan pengujian risiko yang lebih sistematis yang pada akhirnya membawa perusahaan ini menjadi pemimpin pasar global dalam industri mainan. Sebagai kesimpulan, budaya risiko yang matang bukan hanya membantu organisasi dalam menghadapi risiko, tetapi juga berperan penting dalam mendorong inovasi, keberlanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan. Organisasi yang menerapkan manajemen risiko secara sistematis dan memiliki budaya risiko yang kuat akan lebih siap dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Mungkin sekian Pak, izin dari saya meresum dari Zoom meeting bersama Bapak Ferry. Untuk kesempatannya saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.